Halo semua, kita hari ini akan masuk kembali lagi dalam program Life Unlimited. Ayo masuk bersama dengan saya. Kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang bagaimana kita semua sama para Tuhan. Mari kita masuk belajar bersama-sama di dalam program Life Unlimited. Shalom dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ya, kita masuk bersama-sama dalam program ini, Life Unlimited, bersama dengan saya, Susan Hoover. Ya, saya orang Kanada yang sudah lama sekali di Indonesia dan bisa bahas Indonesia. Tapi bersyukur sekali melalui program ini kita dari seluruh Indonesia akan bisa jumpa, bisa kumpul bersama-sama dan belajar tentang Yesus dan memiliki hidup tanpa batas. Ya, hidup yang Tuhan beri kepada kita yang luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita masuk dan belajar bersama-sama, saya mau kita untuk dengar satu kesaksian. Nah, saya terima kesaksian ini dari mana-mana. Ya, nah hari ini pas saya terima satu kesaksian itu dari seseorang bapak dari Kalimantan Utara. Dan dia kemarin minta doa karena mengalami satu permasalahan dan dia tidak bisa keluar dari para kebun sawitnya. Nah, dia minta ya untuk pertolongan Tuhan, minta doa. Oke, nah kemarin dia kasih kabar kembali lagi. Nah, ini hanya berapa minggu selanjutnya dia kasih kabar kembali lagi. Dia berkata, Shalom puji Tuhan. Ya, setelah didoakan kami merasa damai sejahtera. Wah, ini luar biasa. Sebelum melihat sesuatu terjadi, sudah merasa damai sejahtera. Dan berkata, itu kemarin sudah ditutup jalan, sudah dibuka. Oke, jadi dia berkata, jalur untuk jalan yang baru dari kebun kami sudah ada. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi ini yang kita alami di dalam Tuhan, mukjizat terjadi. Jadi kalau kita bisa lihat sepanjang program ini kan ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon, boleh hubungi kami. Kenapa? Karena mungkin ada yang seperti ini, masalah besar di depanmu. Tapi ternyata kalau kita doa bersama-sama, Tuhan yang sanggup buka jalan. Nah, itu benar-benar buka jalan atau mungkin Tuhan sanggup menyediakan solusi bagi kita. Tuhan luar biasa sekali kan ya. Jadi jangan kita hanya ikuti program, tapi boleh hubungi kami dan juga sosial media yang lain boleh gabung bersama dengan kami. Kita jadi pertemanan melalui sosial media supaya ada cara lain di luar pada program ini. Dan hari ini kita akan lanjut dalam series yang baru. Kita baru masuk ya dalam 3 kali kita masuk dalam series baru. Kita masuk dalam kitab Roma dan setiap hari akan keluarkan puayuan-puayuan yang baru. Apa yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana kita semua itu sama. Kita semua itu sama, memiliki masalah yang sama. Setiap orang di dunia. Gak masalah saya ini orang Kanada, kulit saya putih, saudara berbeda dengan saya, pemirsa berbeda dengan saya. Ternyata dasar-dasarnya kita semua memiliki masalah yang sama dan kita semua akan memiliki solusi yang sama. Oke, jadi tidak ada, mungkin memang ada perbedaan di antara kita. Saya tahu ada perbedaan dari kita. Mungkin kita kan nampaknya ini berbeda, mungkin tidak mirip, mungkin kita punya bahasa yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi kita harus tahu, kita semua memiliki Tuhan yang sama. Kita memiliki pencipta yang sama. Ya, mungkin kita nampaknya berbeda-beda, tapi punya pencipta yang sama. Dan kita semua mengalami masalah yang sama, solusi yang sama. Dan kita hari ini akan pelajari ini semuanya daripada Roma pasal 3. Oke, jadi kalau kita masuk bersama-sama, kita akan temukan satu hal dasar masalah yang setiap orang di dunia memiliki, tanpa kecuali. Berkata dalam pasal 3 ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun
Tidak. Saya tahu di antara pemirsa nggak ada, karena Alkitab kan nggak bohong. Alkitab kita tahu memiliki kebenaran semuanya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah lewang, semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan mungkin ini ada kesimpulannya dalam ayat yang 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya ini, oleh perbuatan baik, tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah. Nah mungkin kadang-kadang ini membuat kita bingung. Bukankah Susan itu perbuatan baik penting? Bukankah Tuhan minta kita berbuat perbuatan baik? Bukankah Tuhan yang kasih hukum Taurat kepada kita? Perintah-perintah Tuhan? Betul, Tuhan yang kasih perintah-perintah kepada kita. Tapi Tuhan tidak kasih perintah-perintah kepada kita dengan maksud oleh perintah-perintah itu kita akan dijadikan benar. Tuhan bermaksud, Tuhan mau dengan kita melihat begitu banyak perintah harus jadi sempurna, nggak ada salah sedikit pun. Yang Tuhan cari sebenarnya adalah kita menjadi sadar, kita mengakui, Tuhan, saya tidak dapat mencapai standarnya Tuhan. Saya tidak dapat jadi sempurna. Dengan kita, perintah Tuhan, kita bisa tahu apa itu dosa. Kita bisa sadar, kita sudah melanggar, kita sudah melakukan dosa. Kita sudah salah di hadapan Tuhan. Nah, dengan seperti itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena semakin kita sadar, kita tidak dapat menjadi sempurna sendiri. Semakin kita akan sadar, kita memerlukan seseorang juru selamat. Ini yang sangat penting bagi kita. Jadi poin yang pertama kita mau pelajari hari ini adalah tidak ada yang benar. Kita semua sama. Susan Hoover juga sama? Iya, semua sama. Dimanapun kita, siapapun kita, latar belakang kita, sebaik-baiknya kita di dunia ini, sebaik-baiknya dibandingkan orang lain, kita lebih baik, kita lebih jaga, kita lebih baik daripada orang lain. Tapi tetap aja, kalau ada kesalahan sedikit, itu artinya banyak salah. Itu artinya tidak sempurna di mata Tuhan. Itu artinya jauh daripada yang standarnya Tuhan, ketinggiannya Tuhan, kesempurnaan, kekudusan, kesuciannya Tuhan. Jadi Tuhan rindu kita semua sadar bahwa jangan kita merasa sombong lebih baik daripada yang lain. Karena di mata Tuhan, kita semua sama. Tuhan tidak melihat, ini baik, ini salah. No, Tuhan lihat semua orang itu salah. Kalau mungkin kita katakan, tapi dosaku sedikit, dosa mereka banyak. Tapi menurut Tuhan, dosa itu ada dosa, dan semua itu orang berdosa. Sudah jatuh dari para kemuliaan. Tidak ada yang benar sempurna di matanya. Tapi puji Tuhan ada solusi. Jangan kita merasa, Susan kalau itu semua jauh dari para Tuhan, semua berdosa, semua salah. Ini kayaknya nggak ada harapan ini deh. Ini kayak udah kabar buruk. No. Pasti ada kabar baik bagi kita. Harapan kita satu-satunya adalah Tuhan itu sendiri. Harapannya satu-satunya adalah hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Nah, kenapa? Kalau kita berpikir, kenapa tidak bisa oleh perbuatan baik? Kenapa saya banyak perbuatan baik, cuman sedikit perbuatan salah, cuman sedikit dosa, cuman sedikit yang nggak baik. Nah, kenapa? Pikirkan seperti ini. Kalau saya masak, nah coba tanya, kalau kita lihat ada video, contohnya kita kan mau buat omelet ya, kita mau masak telur. Nah, kalau kita buka-buka dan kebanyakan telur itu baik, mungkin kita pakai 5 telur. 4 telurnya itu bagus. Tapi kalau ada satu yang busuk dan dicampurkan di dalam, itu akan buat satu omelet itu tidak boleh dimakan. Tapi dikatakan, tapi Susan itu cuma 1 dari 5, yang lain bagus. Tapi kalau dari campur jadi satu busuk buat semua busuk. Nah, itu seperti apa keadaan kita? Satu dosa aja udah buat kita nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau itu buat kita semua apa? Bukan membuat kita tidak ada harapan. Tidak ada harapan kepada diri sendiri, tapi masih ada harapan. Masih ada harapan dalam apa? Dalam kebaikannya Tuhan, dalam kasihnya Tuhan, bahwa Dia sendiri yang akan menjadi jalan bagi kita. Nah, semakin kita menyadari,
Tanpa Tuhan gak ada berapa-apanya. Semakin kita mau hidup bagi Tuhan. Mari kita masuk satu lagu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Ku hidup bagimu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Bagimu hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, seperti kita baru nyanyikan, kita hidup bagi Tuhan. Kenapa kita hidup bagi Tuhan? Kita sadar itu Tuhan yang sudah membenarkan kita. Itu Tuhan yang buka jalan bagi kita. Nah, ini semuanya dijelaskan dalam pasal ini. Kayak dalam pasal 3 ini. Berkata, kita akan baca berapa ayat. Ikuti saya terus ya. Nanti kita akan dapat penjelasannya. Berkata, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Di luar hukum Taurat artinya di luar perintah-perintah, di luar kita mengikuti, kita ketaatan, ikuti perintah-perintah Tuhan. Berkata kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti disaksikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Nah, kita katakan tadi, kita semua sama, bahwa kita semua jatuh dari para Tuhan, tidak ada yang benar. Tapi kita semua sama dengan kita semua dibenarkan Tuhan. Dengan iman kepada Yesus, bukan karena perbuatan. Seperti itu tadi, kalau kita kan ada yang campur baik dan busuk. Bagaimana bisa membuat sesuatu yang sudah busuk jadi baik kembali? Tidak bisa. Hanya kalau kita ada seorang juru selamat yang dapat melakukan itu bagi kita. Yang dapat benar-benar ambil dosa kita dan menggantikan itu dengan kebenarannya. Nah, saat kita percaya kepada Yesus, itu yang terjadi. Berkata dalam ayat yang berikut, nah bayangkan ini tidak ada perbedaan. Jadi kita semua sama. Sama masalahnya, sama solusinya bagi kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu masalahnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini masalahnya sama-sama kehilangan kemuliaan Tuhan. Sama-sama jatuh dalam dosa. Tapi sama-sama terima kasih karunia. Terima dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Masalah kita sama. Tapi solusi juga kita sama. Kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini kabar baik bagi kita semua. Karena mungkin kadang-kadang kita tidak punya kepastian apakah perbuatan baik cukup banyak. Tidak pernah akan cukup banyak untuk dapat menghapuskan kesalahan kita. Bukan masih ingat ya, masih tahu itu ada. Tapi syukur bagi Tuhan. Karena Tuhan yang membuat jalan, Tuhan yang menyediakan solusi. Dengan Dia sendiri yang membenarkan kita. Dengan Dia sendiri yang ambil hukuman. Tuhan tidak hanya seperti katakan, oh diampuni, tidak masalah dosanya, diampuni. Oh, mana boleh kita hidup seperti itu. Memang ada kalau kita lakukan kesalahan,
Harus ada yang bayar untuk kesalahan itu. Itu harus dibayar, itu harus ada hukuman, itu yang adil. Tapi puji Tuhan, bukan kita yang bayar, bukan kita yang ngalaminya. Itu Yesus yang ngalaminya. Kita percaya kepada Yesus yang sudah ambil itu bagi kita. Nah, ini dilanjutkan terus berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya oleh menunjukkan keadilannya. Karena dia tidak membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dari masa kesabarannya. Jadi Tuhan tidak membiarkan saja dosa. Tuhan tidak membiarkan saja, oh kita berdosa, biarkan kita dalam dosa. Atau oke, sudahlah diampuni, dibenarkan semua. No, tapi karena keadilannya, dia sendiri datang. Dia sendiri yang ambil dosa kita supaya kita ada oleh pertukaran terjadi dosa kita kepada Yesus dan kebenaran Yesus kepada kita. Nah, itu yang menunjukkan keadilan dan kasihnya Tuhan. Cara terbaik dari masalah kita semua sama, kita semua salah, kita semua orang berdosa, untuk cara kita semua dijadikan benar. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Semuanya karena apa yang Yesus lakukan. Nah, karena itu berkata apa? Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi kita tidak boleh bermegah, kita tidak boleh bangga-bangga, kita tidak boleh sombong. Karena kalau kita merasa kita sudah benar di mata Tuhan. Karena bukan karena kita lakukan sesuatu. Semuanya karena apa yang Yesus lakukan. Berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Saya hari ini merasa benar di hadapan Allah, bukan karena sesuatu yang saya lakukan. Semuanya karena apa yang Yesus lakukan. Dan saya berharap semua pemirsa Life Unlimited dapat alami seperti ini juga. Mengenal Tuhan, merasa yakin dosamu dihapuskan. Merasa yakin masuk surga bersama dengan Tuhan. Merasa yakin berani dekat kepada Tuhan. Tapi bukan karena kita lakukan sesuatu, kita merasa lebih baik daripada yang lain. Semuanya karena kita yakin teguh. Karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Hanya percaya saja. Itu adalah solusi bagi kita semua. Wah, luar biasa. Yesus adalah solusi bagi kita semua. Jadi ternyata sekalipun kita nampaknya berbeda, sama kita semua. Masalah yang sama, solusi yang sama. Amin, amin. Jadi kita kan semuanya karena kasih karunia Tuhan dan iman, bukan karena perbuatan. Nah, karena itu semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Hari ini saya tidak boleh sombong. Saya tidak merasa lebih baik dari para pemirsa. Saya sadar, saya tahu kita semua sama. Nah, tidak diakhiri di sini saja di pasal ini. Hah? Tidak? No, tidak sampai di sini saja. Ada satu lagi poin. Nah, saat Rasul Paulus menulis surat ini, dia menulis kepada orang yang berbeda-beda. Saya tahu saat ini pemirsa di Indonesia pun berbeda-beda. Saya tahu ada yang dari Sumatera, Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Papua. Ada dari kita dari suku yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Nah, apakah ini bisa sama untuk kita semua? Nah, ini solusinya ada juga sebentar lagi dalam ayat ini. Tapi daripada saya membaca ayatnya di sini, lebih dahulu bisa ikut saya ke kota Roma. Kan surat ini kepada mereka yang di kota Roma. Saya akan membahas sejarah dan pandangan surat ini dari sana. Hari ini saya ada di depan tembok. Ini ada di kota Roma yang memisahkan kota yang lama, yang tua. Dan mengingatkan Rasul Paulus menulis surat kepada gereja orang-orang percaya Roma yang ada di sini. Nah, menariknya waktu dia kirim surat kepada mereka, dia sering sekali membahas soal orang Yahudi dan non-Yahudi, orang Yunani. Nah, ini kenapa? Karena dipercayakan banyak orang merasa pada waktu itu adalah salah satu gereja yang campur. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Nah, pada waktu itu dulunya kan mereka musuh. Nah, tapi sangat luar biasa di dalam gereja mereka dipersatukan dan bisa menjadi satu. Nah, Paulus menulis kepada mereka dan mengingatkan
mengatakan bahwa kita tidak jadi benar karena oleh apa yang kita lakukan, tapi kita semua jadi benar oleh karena hanya percaya iman kepada Yesus dan Dia yang membenarkan kita. Bahkan di dalam Roma 3, Paulus menulis seperti ini kepada gerejanya, mengingatkan mereka. Dia katakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya orang Yahudi saja? Bukanlah dia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, dia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dia berkata artinya satu Allah. Dan ini luar biasa. Maksudnya sebelumnya seperti ada tembok di antara bangsa-bangsa di mana mereka tidak saling mempercayai, tidak saling mensukai, tapi yang luar biasa, di dalam Kristus kita semua menjadi sama. Yang sebelumnya berbeda di sana, saling melihat rendah atau tinggi. Tapi sekarang sudah jadi satu, adil semuanya. Siapapun yang percaya kepada Yesus, Tuhan adalah Tuhanmu dan Dia adil bagi semua orang. Memberikan keselamatan bagi siapapun yang percaya. Ya, kan mereka di sana ada suku yang berbeda-beda, latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi Paulus katakan kepada mereka apa? Tuhan itu satu, Tuhan sama. Jangan kita merasa itu beda. Oke, saya akan baca sekali lagi ya. Dari sini juga saya akan baca ayatnya. Berkata dalam Roma 3 berkata apa? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah dia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Berarti Tuhan itu Allah itu satu. Bukan Allah itu beda-beda dengan setiap suku, setiap bangsa itu Allahnya berbeda. No, berkata artinya kalau hanya ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Nah berkata ini kan ada orang yang punya kepercayaan atau budayanya harus melakukan ini, harus melakukan itu. Tapi berkata bukan itu yang membenarkan. Yang membenarkan kita, yang buat kita berani di hadapan Allah saat ini. Hanya percaya, hanya iman dalam Yesus Kristus. Wah itu luar biasa. Jadi itu buat kita semua sama, kita semua katakan saat ini, kita semua dibenarkan. Itu kemuliaan bagi Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan, karena iman kepada Yesus. Nah ini kabar baik, hai pemirsa. Dari manapun, apapun yang kita lakukan, siapapun kita, kesempatan yang baru saat ini. Percayalah kepada Yesus. Dan jadilah benar. Saat kita benar di hadapan Allah, berarti nggak ada malu lagi, nggak ada takut lagi. Semuanya berubah. Bahkan saya ingat saat saya masih kecil ya, saya dapat kabar ini, kabar baik tentang Yesus. Saya masih bisa ingat. Saya kan sebenarnya saya dalam keluarga Kristen dari kecil ya. Tapi saya ingat waktu saya masih anak kecil, satu malam nggak bisa tidur. Nah bayangkan aja bagi saya usia mungkin hanya 6 tahun, usia masih seperti itu, tapi saya bahkan bisa rasakan sesuatu yang mengganggu saya satu malam. Dan saya ingat kakak kandung itu dia hanya 3 tahun di atas saya. Tapi malam itu dia cerita kepada saya dan dia katakan, Susan, tidak cukup kamu ikut beribadah, tidak cukup kamu pergi gereja, tidak cukup kamu ikuti kepercayaan atau agama orang tuamu. Itu tidak cukup. Kamu sendiri harus percaya kepada Yesus. Nah, pada usia kecil seperti itu saja pun, saya malam itu bisa merasakan memang itu benar. Memang tidak hanya bisa ikut-ikut apa yang ada mungkin agama orang tua atau siapa-siapa atau ikut sekali-sekali ke sana ke sini, ikut-ikutan orang lain. Tapi saya sendiri harus buat keputusan percaya kepada Yesus. Dan malam itu saya ikut doa yang sangat sederhana dengan kakak saya. Dan saya langsung merasakan sukacita dalam hati saya. Saya langsung merasakan, wow luar biasa, semangat sekali. Sampai saya hampir tidak bisa bertahan ya untuk menunggu pagi. Untuk membangunkan orang tua saya dan ceritakan kepada mereka, saya sudah percaya kepada Yesus. Saya merasa, wow hebat, luar biasa. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Dan saya bisa merasakan perbedaan dalam hidup saya. Kenapa hari ini saya mau ceritakan kepada banyak orang? Karena saya sudah alami. Bahkan dari usia seperti anak kecil. Tidak dibatasi apa yang Tuhan lakukan. Kita semua sama. Tidak masalah hari ini usia, latar belakang, suku, apapun.
Kita semua sama. Ini yang kita pelajari hari ini. Kita semua sama. Kita semua orang berdosa, jatuh jauh dari standarnya sempurnanya Tuhan. Kita semua jauh daripada Tuhan. Tapi kita juga memiliki solusi yang sama. Yesus sudah datang menjadi jalan solusi bagi kita. Yesus sudah ambil hukuman kita. Yesus sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita. Dan saat kita percaya kepada Yesus, itu dengan iman saja, kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan, jadi tidak boleh sombong. Kita semua sama. Saat percaya saja, kita dapat mengenal Tuhan. Kita dapat menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Mau terima seperti itu? Kalau mau, ikuti saya saat ini. Sama seperti waktu saya usia 6 tahun. Saya ikut kakak saya berdoa. Dengan doa sederhana, semuanya berubah. Saya saat ini ajak semua pemirsa Life Unlimited, ikuti saya dalam doa sederhana ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau ambil dosa-dosaku. Engkau yang terima hukuman mati karena itu. Dan Engkau beri kepadaku kebenaran-Mu. Saat ini, aku putuskan percaya kepadamu. Terima hidupmu. Saya jadi benar. Dosa dihapuskan. Jadi ciptaan baru. Terima kasih Yesus. Untuk keselamatanmu. Di dalam namamu aku berdoa. Amin. Amin. Dan dengan percaya, dengan doa, dengan mengatakan seperti itu saja. Wah, percayalah. Sudah jadi benar di hadapan Tuhan. Wah, itu yang kita pelajari sepanjang hari ini. Luar biasa sekali. Jangan diam-diam. Tapi hubungi kami segera. Ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon. Segera hubungi saya. Ceritakan kepada saya. Saya baru ikut doa seperti itu. Kami mau ceritakan lebih lagi. Mungkin jawab pertanyaan. Atau mungkin masih ada yang mau didoakan. Supaya mukjizat terjadi. Wah, terima kasih banyak sudah ikut bersama dengan saya hari ini. Senang sekali. Ternyata kita sama ya. Dan kita minggu depan akan belajar lebih banyak lagi. Mana? Di channel ini, program ini, jam ini, hari ini. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Saya Susan Huber mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.